Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Uswatun Hasanah dengan NIM 64. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pronomina Bahasa Jawa Dialek Banyumas. Pada bab 1 terdapat latar belakang, yaitu setiap ilmu bahasa memiliki kajiannya masing-masing. Salah satunya morfologi. Salah satu yang dikaji dalam morfologi adalah pronomina. Pronomina berarti kata ganti yang memiliki pengaruh penting dalam penggunaan bahasa, sebab setiap melakukan interaksi dengan penutur, baik saat sedang berkomunikasi, sebagai pengganti nama orang, ataupun suatu keadaan. Bahasa daerah juga memiliki kata ganti yang sesuai dengan kesepakatan pemakai bahasa oleh masyarakat setempat. Agar mempermudah penggunaan bahasa tersebut, digunakan kata ganti untuk menggantikan nama orang atau benda serta keadaan pada saat berkomunikasi. Salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Jawa. Sebagai bahasa dengan banyak penutur, bahasa Jawa juga memiliki variasi dialek. Munculnya dialek dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah yang berbeda, sehingga menimbulkan variasi-variasi bahasa di suatu daerah. Dialek Banyumas merupakan variasi dialek bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat sekitar daerah Banyumas. Dialek Banyumasan atau yang sering disebut dengan dialek ngapak-ngapak merupakan salah satu dialek yang ada di Jawa Tengah. Penuturnya adalah masyarakat ekskresidenan Banyumas yang meliputi 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis telah merumuskan masalah yang terjadi pada makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pronomina persona bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Yang kedua, bagaimana bentuk pronomina penunjuk bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk pronomina penanya bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan bentuk pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya yang digunakan oleh masyarakat Banyumas sebagai penutur bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Manfaat penelitiannya terdapat 2, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat memperluas khasana ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang morfologi, khususnya mengenai pronomina. Untuk manfaat praktisnya, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pronomina, terutama pada dialek Banyumas. Bab 2. Pembahasan. Terdapat penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penulisan ini. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Muhyiddin pada 25 Januari 2017 di Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung berjudul Pronomina Bahasa Jawa Dialek Banyumas di Kota Pangkal Pinang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pronomina atau kata ganti dalam bahasa Jawa dialek Banyumas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni pronomina persona pertama, pronomina persona kedua, dan pronomina persona ketiga. Kemudian pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Ketiga macam pronomina bahasa Banyumasan tersebut bentuknya berupa morfem bebas dan morfem terikat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Muhyiddin bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pronomina bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian adalah teknik wawancara, teknik pencatatan, dan teknik rekaman. Untuk menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik analisis data. Berikutnya landasan teori. Menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 pada halaman 249 menyebutkan pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nominal lain. Sedangkan menurut Depdikbud pada tahun 2005 pada halaman 899 menyebutkan bahwa pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Sedangkan menurut Jaja Sudarma pada tahun 2010 pada halaman 40 mendefinisikan bahwa pronomina adalah unsur yang mengganti nomina, berfungsi sebagai nominal.
Menurut Krida Laksana pada tahun 2008 pada halaman 76 menyebutkan bahwa pronomina merupakan kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Selain itu, pronomina merupakan kata benda yang menyatakan orang, seringkali diganti kedudukannya dalam pertuturan dengan sejenis kata yang lazim atau disebut dengan kata ganti. Menurut Cair pada tahun 1998 pada halaman 91. Jika dilihat dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, seperti subjek, objek, dan juga predikat. Ciri lain yang dimiliki pronomina adalah terletak pada acuannya yang dapat berpindah-pindah, karena bergantung kepada siapa yang menjadi pendengar atau pembaca, atau siapa atau apa yang dibicarakan, menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 pada halaman 249. Mulyono membagi pronomina tersebut menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, pronomina persona atau kata-ganti orang yang meliputi pronomina persona pertama yaitu saya dan aku. Pronomina kedua yaitu kau dan kamu. Pronomina persona ketiga yaitu dia dan mereka. Lalu berikutnya pronomina penunjuk atau kata ganti penunjuk. Meliputi pronomina penunjuk ihwal yaitu begini dan begitu. Pronomina penunjuk umum yaitu ini, itu, dan anu. Pronomina penunjuk tempat yaitu di sana, di sini, ke sana, dari sini, dan dari sana. Pronomina penanya atau kata ganti penanya yaitu apa, siapa, mengapa, kenapa, kapan, mana, bila mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, berapa, dan keberapa. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pronomina persona dalam bahasa Jawa dialek Banyumas. Pronomina persona dalam bahasa Jawa dialek Banyumas terdiri dari pronomina persona pertama, yaitu kulo dan nyong. Pronomina persona kedua yaitu ko pada, dan rika. Pronomina persona ketiga yaitu wong kowe dan tiang niku. Kata ganti persona kulo atau saya merupakan kata ganti persona pertama tunggal yang digunakan oleh penutur kepada penutur yang lebih tua atau penutur yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi. Kemudian kata ganti persona nyong atau saya merupakan kata ganti persona pertama tunggal yang digunakan oleh penutur kepada petutur yang lebih muda atau telah akrab. Lalu kata ganti persona ko atau kamu merupakan kata ganti persona kedua tunggal yang digunakan oleh penutur kepada petutur yang lebih muda atau telah akrab. Kata ganti persona ko pada atau kalian semua merupakan kata ganti persona kedua jamak yang digunakan oleh penutur kepada petutur yang lebih dari satu orang dan lebih muda dari penutur atau sudah akrab antara penutur dan petutur. Kemudian kata ganti persona rika atau kamu merupakan kata ganti kedua pertama tunggal yang digunakan oleh penutur kepada petutur yang lebih tua. Kemudian kata ganti persona wong kue atau orang itu merupakan kata ganti persona ketiga jamak yang termasuk dalam tingkatan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar yang digunakan pada seseorang yang lebih muda. Kata ganti persona tiang niku atau orang itu merupakan kata ganti persona ketiga jamak yang digunakan oleh penutur kepada petutur yang lebih tua karena kata ganti tiang niku termasuk dalam kata ganti bahasa Jawa halus yang harus digunakan pada petutur yang lebih tua dari penutur. Kemudian kita masuk pada pronomina penunjuk bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Bentuk kata ganti penunjuk bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas terbagi menjadi 3, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Adapun bentuk pronomina penunjuk tersebut adalah sebagai berikut: kie, niki, kene, kono, ngene, dan ngono. Kata ganti penunjuk kie atau ini merupakan bentuk kata ganti penunjuk umum yang menggunakan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar. Kemudian kata ganti penunjuk niki yang memiliki arti sama dengan kata ganti penunjuk kie yang memiliki arti ini merupakan bentuk kata ganti penunjuk umum yang menggunakan bahasa Jawa kromo inggil atau bahasa Jawa halus. Kata ganti penunjuk kene yang memiliki arti sini merupakan kata ganti penunjuk tempat dalam bahasa Jawa dialek Banyumas.
Kata ganti penunjuk kono yang memiliki arti sana merupakan kata ganti penunjuk tempat dalam bahasa Jawa dialek Banyumas. Kata ganti penunjuk kene memiliki arti begini merupakan kata ganti penunjuk ihwal dalam bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas yang berada pada tingkatan ngoko. Kata ganti penunjuk mono memiliki arti begitu merupakan kata ganti penunjuk ihwal dalam bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas yang berada pada tingkatan ngoko. Kemudian kita masuk pada pronomina penanya bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas. Bentuk kata ganti penanya bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas adalah sebagai berikut: nopo, sapa, sinten, kepriwe, endi, pira, dan pinten. Kata ganti penanya nopo merupakan bentuk kata ganti penanya apa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan kromo inggil atau Jawa halus. Kata ganti penanya sapa merupakan bentuk kata ganti penanya siapa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan bahasa Jawa kasar. Kemudian kata ganti penanya sinten merupakan bentuk kata ganti penanya siapa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan kromo inggil atau Jawa halus. Kemudian kata ganti penanya kepriwe merupakan bentuk kata ganti penanya kenapa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan bahasa Jawa kasar. Kata ganti penanya endi merupakan bentuk kata ganti penanya mana dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan bahasa Jawa kasar. Kemudian kata ganti penanya pira merupakan bentuk kata ganti penanya berapa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan bahasa Jawa kasar. Kata ganti penanya pinten merupakan bentuk kata ganti penanya berapa dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Banyumas yang berada pada tingkatan kromo inggil atau Jawa halus. Bab 3. Penutup. Berdasarkan hasil penulisan, penulis menyimpulkan bahwa pronomina bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang, untuk menunjuk dan menanyakan sesuatu dalam bahasa Jawa Tengah yang digunakan oleh sekelompok masyarakat, khususnya yang berasal dari daerah Banyumas dan sekitarnya. Pronomina yang ditemukan dalam bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas adalah pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan ketiga pronomina berdasarkan hasil penulisan adalah sebagai berikut. Bentuk pronomina persona bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas terdiri atas pronomina persona pertama, pronomina persona kedua, dan pronomina persona ketiga. Bentuk pronomina penunjuk bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas terdiri atas pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Bentuk pronomina penanya bahasa Jawa Tengah dialek Banyumas terdiri dari 5 bentuk, yaitu pronomina penanya apa, yaitu nopo, pronomina penanya siapa terdiri atas apa dan sinten, pronomina penanya kenapa yaitu kepriwe, pronomina penanya mana yaitu endi, dan pronomina penanya berapa terdiri atas pira dan pinten. Demikian makalah yang saya susun, bahwa di dalam makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.